Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih di Islam itu Indah dan buat jamaah nih yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema sabar Besti, jangan keki. Baik jamaah masih bersama kita kan? Masih dong, masih setia dong? Masih dong. Yang nggak boleh keki. Nih, buat yang masih suka keki ya jamaah ya, aku aduin loh sama guru aku. Ustadz Maulana nih. Yang lebih keki. Enggak, biar dinasehatin, biar dikasih tahu. Katanya ada balasannya di hari kiamat. Buat orang yang suka iri sama orang lain. Oh, aku aduin loh, kasih tahu Ustadz balasannya apa Ustadz. Baik, saya akan nyampein nih buat semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Makasih banyak yang dengan setia menonton Islam Tindak. Dan luar biasa mendengarkan ilmu, mengikuti kajian ilmu. Pahalanya seperti satu gunung. Lebih baik daripada salat sunat 1000 rakaat. Jadi niatkan, apalagi di bulan suci Ramadan. Niatkan hari ini, saat ini. Kita lagi ikuti kajian supaya nilainya luar biasa. Nah betul tadi kata Mas Sony. Ada balasan bagi orang yang iri. Sebenarnya orang iri hati itu memiskinkan dirinya. Hilang rasa syukurnya. Kufur atas nikmat. Jadi maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan manusiawi itu kalau ada keinginan seperti, bukankah kita biasa baca autobiografi atau biografi seseorang atau sejarah untuk mendapatkan pembelajaran dari orang-orang yang sukses. Tapi bukan iri sama mereka, tapi mengambil pembelajaran ittiba. Dan menarik sekali, ternyata ada bahayanya kalau orang yang iri. Apa bahayanya? Bisa merusak kebaikan. Sekali lagi, bisa merusak kebaikan. Apalagi terjadinya dosa daripada iblis disebabkan karena irinya sama Nabi Adam. Apa sih keistimewanya dari manusia itu? Nabi Adam itu manusia, diciptakan dari tanah. Sementara saya diciptakan dari api. Apa sih kelebihannya? Apa sih kelebihannya? Kan api lebih mulia daripada tanah. Sungguh iblis tidak tahu kalau tanah lebih mulia daripada api. Karena ada surat tanah, tidak ada surat api. Mohon izin, mohon maaf tanpa menggurui. Susahnya hati dan gelisah ketika ada iri. Yang dihiri hati sudah tidur, Anda tidak tidur. Gimana ceritanya ini? Ya Allah, orang makan cabai dia yang kepedesan. Lah, ini yang susah. Orang yang kerja dia yang lelah. Inilah susahnya. Makanya mohon maaf, tidak suka orang senang. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ini penyakit hati ini. Maka hilanglah keinginan untuk berbuat baik. Orang berlomba berjus-jus bacaannya, Anda cuma mengamati. Kok jus berapa? Kok jus berapa? Pengamat. Jadi Cuma komen pengamat. doang. Makanya hati-hati. Kelak dari kemudian dia pasti merugi. Ternyata di hari Rugiannya kiamatnya aja udah banyak. pasti dibales. Ternyata sebelum hari kiamat di kehidupannya aja udah dibales. Iya, Ada hal-hal apalagi di hari negatif yang kemudian didapat ya. pasti tidak ada apa-apanya. Aduh. Habis semuanya. Misalnya rugi ternyata. Kebayang nggak semua tanah pernah disujuti iblis? Itu hilang semua. Aduh, nauzubillah min zalik. Ustaz Maulana terima kasih Iya, ya iya. Ustaz untuk penjelasannya ya. Masya Allah pagi hari ini senang banget ya kita belajar. Sayang banget kalau sampai ketinggalan, makanya tiap hari nonton Islam itu Indah jam 4.15 ya jamaah yang ada di rumah ya. Sekarang lagi-lagi aku mau ngebacain lagi pertanyaan yang udah masuk lagi nih ke media sosial Islam itu Indah. Masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Jamaah setia selalu bertanya. Terima kasih ya jamaah ya. Pertanyaan selanjutnya nih dari Instagram @evioselfie. Assalamualaikum, salam sehat selalu untuk semua dari Surabaya. Pertanyaan nih, Pak Ustadz, saya sering lihat postingan teman dan artis Indonesia di sosmed yang membagikan kebersamaan bersama keluarga mereka. Jangan-jangan postingan saya nih. Aduh. Kadang saya suka ngedumel dalam hati.
kapan ya saya bisa seperti mereka segera berkeluarga sendiri dan bahagia. Sedangkan umur saya juga sudah cukup, cuman masih berat nih ninggalin adik dan ibu saya sendiri. Apa yang saya alami ini termasuk penyakit hasad. Terima kasih sebelumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustazah Lulung mohon izin Iya. Ustazah dijawab melalui tausiah. Ya, mohon Silakan. izin Ustadz Syam, Ustadz Umar dan Kakak Sony. Jamaah! Ye. Oh jamaah! Ye. Alhamdulillah. Lillah. Ngomongin soal iri lagi, dengki lagi, giptoh lagi, itu akan terus ada sampai hari kiamat. Tadi kalau dilihat dari pertanyaannya, aku tuh ngelihat sosial media artis begini gini. Ya udah kalau yang namanya keki unfollow aja. Gak usah diikutin ya gak sih? Repot-repot amat. Ini kalau kita jawabannya judes ya. Nah kita pengen jawaban yang gimana nih biar adem. Gimana tadi yang namanya dibilang akan menikah segera. Ada kalimat maaf tadi ada kalimat bilang cuman masih berat ninggalin orang tua, ninggalin ibu dan adik. Nah ini nih. Kata-kata berat meninggalkan ibu dan adik ini bisa jadi penyakit ain. Karena apa? Kita terikat berat untuk meninggalkan adik dan ibu kita. Ada ibu kita juga berat untuk melepaskan kita. Nah ini harus kita omongin. Kenapa? Di sini adanya itu seperti pelajaran Umi dalam keluarga sendiri. Jadi waktu itu adik bontotnya saya nih, Kak Sony ya, Umi ya. Itu dia menikah itu di usia yang cukup udah umur 30 lebih lah padahal perempuan. Ya. Ternyata ponakan ngomong gini, pokoknya Bibi gak boleh nikah. Ntar aku sama siapa? Ini kena ain dari ponakan. Maka akhirnya dia lama ketika menikah. Kenapa? Tidak ada namanya keredoan dari ponakan loh padahal yang ngomong. Jangan nikah, ntar aku masih apa Bi. Kan makanya kita Bibi ya. Nah ternyata ketika diomongin, diberikan pengertian, diikhlasin. Akhirnya dengan izin Allah dapatlah jodohnya. Maka mintalah kepada Allah jodoh karena apa? Yang namanya kita ngeliat sosial media itu wajar lah ya. Kalau kita emang gak mau ya kita tahan diri. Dan kedua apapun yang kita kerjakan untuk adik dan orang tua kita jadikan tawasul. Ya Allah jangan bilang berat nih ninggalin jangan. Tapi ya Allah dengan saya mengurus adik saya. Dengan saya berbakti dengan orang tua saya. Jadikan ya Allah mudahnya jodoh kepada saya. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 35. Wabtagu ilaihil wasilah. Carilah jalan menuju Allah dengan cara tawasul atau wasilah. Jadi dengan kita bareng sama adik kita, bareng sama ibu kita, jadikan sebagai pahala sehingga kita dapat yang namanya jodoh yang baik. Apalagi seorang wanita dapat jodoh tampan, takwa, tajir, ya kan? Penting itu. Masya Ini Allah. kan tiga di sini kan 3T tadi, 3T. tampan, takwa, tajir. Tuh 2, 3, tampan, takwa, tajir. Nah kemudian yang kedua apa ketika kita sudah tawasul kepada Allah bahwasanya sudah ada waktunya pasti akan tiba. Jadi yang penting kita minta lagi kepada Allah. Jadi jangan yang namanya gak mensyukuri hidup. Nikmati episodenya ya kan. Syukuri apa yang ada. Terus Ya enggak gini hidup juga tapi ada. masih komentarnya. Kenapa lagi? Enggak apa-apa. Enggak ini ada ini biasa ada yang Kenapa tuh? komen-komen. Biasanya komen-komennya tuh kayak perempuan yang komenin orang tapi kayak agak-agak judes gitu komentarnya Ustazah. Ya iyalah Kak Sony kayak gak tau cewek aja. Namanya juga cewek cepet kepancing kayak gitu-gitu. Iya abis kan aku kan cuma ngasih sesuatu sama istri aku biar istri aku senang, aku bahagia dikomenin. Ngapain sih ngasih-ngasih pamer-pamer. Ya. Mending kalau dia cuma komen doang abis itu dia beli barang yang sama gitu. Ya biarin aja namanya juga perempuan di mana-mana suka begitu. Ya. Nah daripada ya kita ini yang namanya kayak begitu komen-komennya cewek tuh emang nggak bisa dikalahin deh. Apa aja tuh dia pasti kepengennya menang. Iya, Daripada keki gitu mendingan jadinya. kita ntar aja deh ya. Kita ngaji aja ya pemirsa ya. Kita mendingan balik nanti ya setelah yang satu ini. Jamaah oh jamaah alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah kayak gitu aja diladenin perempuan. Ya Habis iyalah. keki, Nggak usah kayak gitu. Ustazah. Perempuan.